kabar? Saat ini Anda menyaksikan Berita Papua bersama saya Juliana Paisei. Sejumlah berita menarik telah kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Festival Dayung Sentani berlangsung meriah dan diikuti puluhan perahu hias. Hujan beberapa jam sejumlah ruas jalan dan rumah di Kabupaten Kerom terendam banjir. Pencari kepiting di Kabupaten Asmat hilang, tim SAR kerahkan perahu karet. Menjelang Hari Raya Natal 2025, suasana Pelabuhan Pomako Timika, Papua Tengah berbeda dari hari-hari biasanya. Kepadatan terjadi saat para penumpang saling berdesakan untuk naik ke atas kapal motor Tata Milau yang bersandar di dermaga. Dermaga dipadati penumpang yang datang ke kota Timika maupun yang hendak meninggalkan Timika melalui jalur laut. Padatnya jumlah penumpang bahkan membuat sebagian penumpang memilih menyewa longboat hanya untuk menuju kapal yang tengah berlabuh di perairan pelabuhan. Jumlah penumpang yang hendak keluar Timika diperkirakan mencapai sekitar 1.000 orang. Kapolsek KP3 Laut Timika Ibda Yongki Nanlohi mengatakan bahwa penumpang yang berangkat dari Timika menggunakan kapal laut sesuai tiket tercatat sebanyak sekitar 700 penumpang. Mengantisipasi potensi gangguan keamanan, kepolisian bersama instansi terkait terus melakukan pengamanan dan pengawasan di kawasan pelabuhan Pomako Timika. Penumpang yang turun di pelabuhan Pomako Timika berjumlah 456 penumpang. Dan yang penumpang lanjutan, penumpang naik itu sekitar 760 lebih, 760 sekian penumpang yang akan bertolak dari pelabuhan Pomako menuju ke Dobo, Tual, sampai di pelabuhan terakhirnya Bitung. Nah, kami aparat gabungan dalam hal ini Polsek Pelabuhan Pomako di backup juga sama perintis dari Polres, tambah lagi rekan-rekan kami dari Pol PP. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengamankan Nataru kali ini agar masyarakat yang pulang itu merasa nyaman dan aman tanpa hambatan apapun. KM Tata Milau bertolak dari Pelabuhan Timika, memiliki rute pelayaran menuju Dobo, Tual, Ambon, dan pelabuhan terakhir di Bitung, Sulawesi Utara. Igo Batmemolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Pelni Merauke, Papua Selatan menambah kapal. Penambahan kapal dilakukan sejak pekan lalu sehingga akan melayani hingga arus balik mudik. Pelni Cabang Merauke melayani masyarakat dengan mengoperasikan 3 kapal Pelni yang melayari rute antar pulau di Indonesia, serta 1 kapal perintis yang khusus melayani di pedalaman Papua Selatan. Rekayasa LIN itu di wilayah-wilayah tertentu yang padat penumpangnya itu memang kita PT PLN ada membuat satu deviasi atau rekayasa linear untuk membantu masyarakat yang memang padat di wilayah tertentu seperti wilayah Sorong, Ambon atau dari Bitung, Ambon. Nah, itu tuh memang ada deviasi. Kalau untuk Merauke sendiri tidak ada kita. Begitu juga dengan kapal perintis. Kalau untuk Merauke, kita cuman sebagai operator 1 kapal perintis yaitu Sapu Nusantara 53. Kalau untuk keluar Papua kita cuman ada 3 kapal Pelni yaitu Tata Milau, Loser sama Sirimau. Dengan kesiapan armada tersebut, PT Pelni berharap dapat mengakomodasi kebutuhan transportasi masyarakat secara aman, tertib, dan lancar selama periode Natal dan Tahun Baru. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Potensi tindak kriminal menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru maupun Paskah tetap terbuka. Untuk memastikan masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman, Polres Merauke secara rutin melaksanakan patroli keamanan. Patroli menggunakan motor dan mobil. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan patroli rutin merupakan langkah preventif untuk menekan angka kriminalitas. Seminggu terakhir ini dan beberapa hari bahkan minggu ke depan sampai dengan perayaan Natal dan Tahun Baru, kami telah melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan berupa kegiatan-kegiatan preventif berbentuk patroli-patroli. Ya. Ini selalu kita laksanakan bahkan di malam hari menjelang pagi. Ya. Intinya kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa kita bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif ya, di Kabupaten Merauke ini. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Uskup Agung Merauke Petrus Canisius Mandagi mengimbau umat Kristiani serta seluruh masyarakat di Merauke menjaga persatuan dan tidak terlibat dalam berbagai bentuk tindak kriminal. Uskup Agung Merauke juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengonsumsi minuman keras secara berlebihan maupun narkoba, khususnya menjelang malam pergantian tahun demi menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan bersama. Sebelum kita merayakan Hari Raya Natal, yang merupakan suatu perayaan damai sejahtera, dan sebelum kita memasuki tahun baru yang harus menjadi tahun damai, marilah kita mempersiapkan diri dengan mempunyai jalan hidup yang baik. Hindarilah kekerasan, hindarilah mabuk dan minum, hindarilah narkoba, tetapi usahakanlah persatuan dan perdamaian, bukan hanya di kalangan orang Kristen, tetapi perdamaian dengan umat beragama lain. Polisi dan tokoh agama juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Ia meminta warga agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya aktivitas atau tindakan kriminal di lingkungan sekitar. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang pencari kepiting bakau di Kabupaten Asmat, Papua Selatan hilang setelah terjatuh dari perahu. Tim SAR Pos Asmat Papua Selatan melakukan pencarian terhadap seorang ibu yang dilaporkan hilang saat mencari kepiting bakau di Kampung Onafai, Distrik Pulau Tiga, wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mimika. Korban bernama Dirtea. Ia terjatuh dari perahu saat mencari kepiting. Korban diketahui mengidap penyakit epilepsi yang diduga menjadi penyebab insiden tersebut. Mendapatkan laporan dari masyarakat, tim SAR Pos Asmat segera mengerahkan personel untuk melakukan pencarian pada hari pertama dengan menyisir area perairan sekitar lokasi kejadian bersama pihak keluarga. Namun hingga hari pertama operasi pencarian dilakukan, korban belum ditemukan. Menanggapi laporan tersebut, kami turunkan satu tim gabungan yang terdiri dari 3 personil Basarnas, 1 personil TNI Angkatan Laut, dan 1 personil Polair. Tim gabungan bergerak dari Pos Saragat. Tim melakukan penyisiran sepanjang Homor, Kampung Onafai, Distrik Pulau Tiga. Tim melakukan penyisiran pada hari ini. Semoga korban segera ditemukan. Tim SAR dan warga setempat terus melakukan pencarian yang diperluas menggunakan perahu karet. Igobat Memolin dan Rian Tonai melaporkan dari Asmat, Papua Selatan. Ikatan Keluarga Sunda Jawa Madura atau Ikaswara Manokwari menyatakan dukungan penuh kepada Polresta Manokwari dalam penegakan hukum terhadap para pelaku pembunuhan asisten rumah tangga bernama Ingrid. Ketua Ikaswara Manokwari Suyanto mengatakan pihaknya sangat prihatin atas peristiwa tersebut, mengingat korban merupakan bagian dari keluarga besar Ikaswara. Ikaswara juga mengapresiasi kinerja Polresta Manokwari yang dinilai cepat dan profesional dalam mengungkap kasus ini dengan menangkap 3 orang tersangka. Polisi juga didesak agar menghukum pelaku dengan hukuman berat. Mendesak kepada pihak kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut, sehingga kasus tersebut alhamdulillah sudah dilakukan otopsi
dan alhamdulillah sudah ditangkap itu para pelakunya yang disinyalir sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Apapun yang disangkakan kepada tersangka, kepada yang terindikasi melakukan tindak pidana, kami dari IKA Suara sangat mendukung pihak kepolisian untuk melakukan hal tersebut. Karena faktanya ada yang meninggal, dan meninggalnya itu tidak wajar. Setelah dilakukan otopsi, mengarah kepada yang kita sampaikan tadi, baik itu pasal 353, 338 maupun 340. IKA Suara berharap situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari tetap terjaga serta meminta aparat penegak hukum mengungkap kasus ini secara tuntas agar tidak menimbulkan keresahan dan kemarahan publik. Sementara itu, saksi bernama Wati yang juga merupakan asisten rumah tangga di Wisma Jaya saat ini telah diamankan dan mendapatkan perlindungan saksi serta pendampingan hukum guna membantu mengungkap perkara ini secara terang benderang. IKA Suara juga menyatakan akan memperjuangkan hak-hak korban, termasuk dugaan belum dibayarkannya upah selama 14 tahun oleh pemilik Wisma Jaya. ART lansia Ingrid ditemukan tewas dalam kondisi membusuk di dalam sebuah mobil Toyota Innova yang terparkir di kawasan Pasir Putih, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Diduga pelakunya adalah satu keluarga pemilik Wisma di Manokwari. Mereka saat ini sudah ditahan dan terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Edi dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Warga di Kabupaten Sarmi kini mulai menanam padi. Penanaman perdana padi dilakukan di Kampung Tetom Jaya, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi. Kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis nasional dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada beras di tanah Papua. Gubernur Papua Matius Fakiri yang ikut menanam padi bersama warga menargetkan 50.000 lahan padi akan dibuka pada tahun ini. Hari ini kami tanam perdana dari 650 yang disiapkan masyarakat, khususnya Pak Bupati Sarmi. Dan ya ke depan tentunya saya tadi minta untuk kalau bisa nanti 1.000. Tahun depan kita akan tambah. Karena saya mengejar target di Provinsi Papua, paling tidak kita 20.000. Ya, kalau nanti tahun depan Bonggo sudah siap lagi untuk tambah, tentunya program itu akan kami nambah 2 kali lipat lah. Syukur-syukur dari Sarmi nanti bisa 5.000, Kabupaten Jayapura 5.000, Kerom 5.000, nanti Yapen lagi. Ya, kita bisa kejar target sebagaimana yang Pak Menteri minta kepada kami. Selain Kabupaten Sarmi, program cetak sawah juga akan dikembangkan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom. Gubernur Fakiri juga menekankan agar pengembangan pertanian tidak terpusat di satu lokasi, melainkan tersebar merata hingga ke kampung-kampung sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Bupati Sarmi Domingus Catu meminta warga Sarmi menanam padi di lahan yang disediakan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan keluarga. Dalam kegiatan ini juga bukti dari kami masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sarmi menerima program pemerintah pusat, tapi juga dalam kegiatan perdana ini bukti mendukung program pemerintah provinsi, dalam hal ini program kerja Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur 100 hari kerja. Kepada masyarakat adat, terima kasih, dan kiranya masyarakat adat di Bonggo, Papua Ondo, dan semua jajaran menjadi contoh untuk kami secara khusus di wilayah pemerintah Kabupaten Sarmi, tapi juga untuk secara keseluruhan di tanah Papua. Pemerintah Kabupaten Sarmi juga siap bekerja sama dengan pemilik tanah ulayat serta pemerintah pusat dan provinsi untuk memperluas areal cetak sawah. Riantonai melaporkan dari Sarmi, Papua. Curah hujan ekstrem yang mengguyur Kabupaten Kerom, Papua selama beberapa jam menyebabkan banjir parah di sejumlah wilayah. Personel gabungan langsung diterjunkan ke lokasi. Polisi menggunakan kendaraan dinas serta fasilitas darurat untuk menyelamatkan kelompok rentan seperti lanjut usia, ibu-ibu dan anak-anak. Tidak hanya mengevakuasi warga, petugas juga mengevakuasi dan mengamankan sejumlah kendaraan yang terendam banjir. Kabak Ops Polres Kerom Kompol Agustianto mengatakan situasi di lokasi terdampak banjir dalam kondisi terkendali dan belum ada laporan korban jiwa. Di
jalur lintas Trans Papua setelah pos TNI di Arso 1, debit air masih setengah lutut, kondisi arusnya masih kencang. Kami berharap seluruh pengguna jalan, terutama kendaraan roda 2 agar melintasi Arso Swakarsa dalam sampai dengan Arso 6 bagian dalam. Semua ini kami harapkan untuk ketertiban dan kenyamanan warga masyarakat pengguna jalan Trans Papua. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya banjir susulan, mengingat kondisi cuaca yang belum stabil. Pihak kepolisian juga memastikan personel akan tetap disiagakan di wilayah-wilayah rawan banjir. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kerom, Papua. Kejaksaan Tinggi Papua mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jayapura yang memvonis 5 terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana aerosport di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika, Papua Tengah tahun anggaran 2021. Banding dilakukan karena vonis hakim ringan sementara kerugian negara tinggi. Asisten Pidana Khusus Kejati Papua, Nixon Mahuse, menilai putusan majelis hakim tersebut jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama 16 tahun. Tuntutannya kita juga bervariasi, ada yang 15 tahun, ada yang 14 tahun. Tapi putusannya hanya 7 tahun, ada yang 5 tahun, 7 tahun, bervariasi. Dan pembuktiannya kita pasal 2, mereka pasal 3. Hakim buktikan pasal 3. Sehingga harus berdasarkan aturan SOP yang berlaku di institusi kita kejaksaan, harus kita nyatakan banding. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura menjatuhkan putusan terhadap 5 terdakwa dalam perkara ini. Kelima terdakwa tersebut masing-masing Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Domingus Mayaut, dan 4 orang pengusaha dan konsultan. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Satuan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Merauke, Papua Selatan terus dibentuk guna memastikan program pemenuhan gizi tepat sasaran dan dapat segera dinikmati oleh seluruh pelajar. Untuk wilayah Merauke direncanakan akan terdapat 11 SPPG. Dari jumlah tersebut, 4 SPPG akan ditangani langsung oleh Polres Merauke. Keempat SPPG ini akan ditempatkan di wilayah pinggiran Merauke, antara lain di Kelapa Lima, Semangga, Salor, dan Ulilin. Sentra pelayanan pemenuhan gizi yang akan Polres Merauke bangun, itu nanti ada 4 titik ya. Yang pertama ada di Kelapa Lima, kemudian yang kedua ada di Semangga, yang ketiga ada di Salor, kemudian yang keempat di Ulin. Yang di Kelapa Lima ini kita sudah memulai start lebih awal ya, sehingga direncanakan untuk beroperasi atau runningnya di bulan Januari. Sedangkan untuk 3 SPPG lainnya direncanakan beroperasi di bulan Februari 2026. Dan untuk penerima manfaat dari 4 SPG tersebut, 1 SPG yang pasti akan lebih dari 2.000 penerima manfaat. Saat ini 1 SPPG yang berada di kawasan Kelapa Lima ditargetkan mulai beroperasi pada Januari, sehingga diharapkan dapat segera melayani kebutuhan pemenuhan gizi para pelajar di wilayah tersebut. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Puluhan perahu yang dihiasi pernak-pernik berlomba memikat juri. Kops Swasembada sengaja menggelar Festival Dayung Sentani yang digelar di Danau Sentani, Kabupaten Jayapura dengan tujuan pelestarian budaya lokal. Lomba dayung tradisional ini tidak hanya menjadi hiburan, namun juga sebagai upaya menjaga dan melestarikan tradisi masyarakat adat Sentani yang telah diwariskan secara turun-temurun. Festival ini juga dimeriahkan dengan kehadiran pasar UMKM yang menampilkan beragam komoditi lokal Papua, khususnya dari kawasan Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Dan ini bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah Danau Sentani. Dan saya juga mendengar bahwa ke depan wilayah ini akan diperbaiki sama Pak Bupati dan Pak Wakil. Kemudian saat ini
Tidak hanya itu, panitia juga menyiapkan panggung hiburan rakyat yang menambah semarak suasana festival. Dayung Sentani, maka ini juga bagian dari kita menjaga warisan budaya yang ada buat kita. Saya himbau kepada kita sekalian, mari kita menjaga. Jangan kita terkotak-kotak lagi, tetapi lewat budaya yang ada kita jadikan tempat ini, kita lestarikan semuanya supaya orang mengenal kita bahwa inilah jati diri kita. Festival Dayung Sentani diharapkan dapat memperkuat rasa cinta terhadap budaya lokal dan meningkatkan kebersamaan masyarakat. Ari Bagus Purnomo dan Rian Tonai melaporkan dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Papua hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Juliana Paisei berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.